Senin Prapaskah yang keempat, intensi misa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Ibu Maria Lihun serta keluarga di Pontianak, Sis Irene beserta keluarga di Telupit, Sabah, Malaysia, Cece Maria Purjani Petrus Ngatiman di Pontianak, Bapak Rabi Sunarli, Ibu Sumarni, Rabi Stepanli Misia di Cilengsi, Bogor, Dr. Saron, Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Audelia, Matthew, Stephen, Vincent Malvin, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eva Rose, Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani beserta anak-anak dan keluarga di Surabaya, Ibu Mamang Cu, Ibu Nebeta Suryani, Ibu Tresia Yeni beserta keluarganya di Jakarta, Ibu Tresia, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Pernakunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Cha Maifong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Ana Muras Franciscus, Rosalina Imbuk, Dea Kevin dan Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk kelancaran usaha Julianus Hendy Lim dan usaha Fernadi Lim, untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Leowardi dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Emela Bajar dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Rina Gunawan di Jakarta, untuk Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Enike Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina, Mikael di Jakarta, keluarga Anti Priska, Angka Robert Ayen di Serian Jenan Sarawak, Sisti Sika, anak Jolis di Serian Jenan Sarawak, dan untuk Ahyali beserta keluarga, Mas Intention from Madam Madeline Family and Kucing, Pohel Business Study and Work Blessing, Peter Ling Toh Sing, my father-in-law 96 years old, Martin Ling Ho Sung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boy Andrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Junlung, Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Bapak Marinus Petrus Bungur dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Kie Kiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Sri Kanto, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsudien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Lee Kyong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Sarawak, Suparto Dardianto meninggal di Jakarta, Cecilia Pianti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leo Liunamsen meninggal di Pontianak, Ana Maja meninggal di Jakarta, Mr. Lorin Hamlin, dan juga doa untuk Bapak Hartanto, 49 tahun yang lalu telah meninggal dunia, pastinya tanggal 17 Maret 1975 dari Ibu Tres Jakarta. Malah kita persiapkan perayaan Ekaristi.
Aku berharap padamu ya Tuhan, aku bersorak dan bergirang hati atas kerahiman-Mu, sebab Engkau mengindahkan kehinaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama. Ahya Ali, Bro Akeng, dan Ibu Ernawati, selamat sore. Selamat sore. Hari Senin Prapaskah yang keempat. Mengimani Tuhan berarti percaya dan mengharapkan bahwa yang tak mungkin masih dapat terjadi juga, bahwa langit baru dan bumi baru membentang di depan kita. Sembuhnya seorang hamba merupakan tanda bahwa perutusan Yesus itu universal. Bagi orang beriman, dialah sumber kehidupan. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Menyadari kelemahan, kekurangan, dan kelalaian kita, kita bersama-sama mengucapkan doa tobat. Allah yang Maha-Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, sebab terutama aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber pembaharuan, Kau perbaharui dunia dengan karya penebusan yang mengagumkan. Semoga umat-Mu Kau limpahi bantuan-Mu untuk menghadapi tugas-tugas di dunia dan mempersiapkan diri akan kebahagiaan surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menamai kebun-kebun anggur dan memakan buahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur pada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan, dan kasihilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku akan beratap. Telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari.
Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berangkatlah Yesus dari Samaria ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Tiba di Galilea, Yesus disambut karena orang telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun ikut ke pesta itu. Maka Yesus kembali ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kafarnaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah pegawai itu menemui Yesus dan meminta agar Yesus datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai itu berkata, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan kata-kata Yesus, lalu pergi. Ketika masih di tengah jalan, para hamba datang kepadanya membawa kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai membaik?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa saat itulah Yesus berkata, "Anakmu hidup." Maka ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam kitab Yesaya, bukan yang sudah terjadi tetapi yang masih akan terjadi yang harus diperhatikan. Pada masa itu aku akan menciptakan langit dan bumi baru, maka akan ada sukacita. Di dalam kerajaan Mesias, kesediaan dan penderitaan akan berubah menjadi sukacita melimpah. Bagi bangsa-bangsa lain, Israel akan menjadi tempat kegembiraan dan kebahagiaan. Penginjil Yohanes mengisahkan sabda Yesus dan iman pejabat kerajaan menyebabkan sembuhnya si anak. Mujizat ini merupakan tanda Mesias. Ia tidak hanya diutus kepada Israel, tetapi kepada siapa saja yang percaya akan sumber kehidupan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh keluarga yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, ataupun semua orang yang memohon doa kepada kami pada saat ini. Tuhan, supaya Kau memberikan kesehatan, kesejahteraan, kesembuhan dan berkat usaha dari pekerjaan mereka. Dan juga bagi mereka yang telah meninggal dunia, supaya Engkau berikan istirahat kekal. Marilah kita persembahkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini
Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala pembaharuan, perkenankanlah kami mendahului memandang dalam roti anggur ini manusia baru di dalam bumi baru, yakni Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kita doakan jiwa Kristus
jiwa Kristus, kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuduskanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah di kami, waktu ada, terimalah kami, segala bersama para kudus. kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan bersabda, rohku akan kucurahkan dalam batin-Mu, supaya kamu hidup seturut perintahku dan mentaati serta melaksanakan titahku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami sumber hidup sejati, sabda-Mu mengundang janji kehidupan sejati. Semoga kami menangkap makna sabda itu dan hidup dalam kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga hidup, pekerjaan dan usaha kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, diberikan kesembuhan, keselamatan dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore.